Kalian pernah dengar nggak teori tikus kanibal? Teori ini serem sih, bahwa makhluk hidup, hewan atau manusia itu bisa diubah tingkah lakunya demi keuntungan sekelompok manusia lain. Dan tanpa sadar, mungkin kita udah jadi korbannya. Kita bahas di video ini. Teori tikus kanibal ini pernah dibahas oleh Dr. Jordan Peterson, seorang profesor psikologi dari Kanada. Dan teori tikus kanibal ini juga pernah jadi referensi dalam film James Bond Skyfall, walaupun disampaikan dalam narasi yang berbeda. Gua akan kasih lihat cuplikan filmnya setelah gua menjelaskan teori ini. Kisah ini mengambil setting di Eropa abad pertengahan. Di masa itu, tikus jadi masalah yang sangat serius di negara-negara Eropa. Dari sedikit riset yang gue lakukan, ada beberapa prediksi kenapa wabah tikus ini terjadi. Yang pertama, kemungkinan tikus-tikus dibawa oleh pasukan Romawi saat mereka melakukan ekspansi ke Eropa. Mungkin tikusnya jadi penumpang gelap gitu ya. Yang kedua, bisa juga karena masalah kebersihan yang saat itu belum jadi prioritas negara-negara di Eropa. Jadi karena jalanannya jorok, jadi banyak tikus. Kalau sekarang mungkin negara-negara Eropa sudah cenderung bersih ya, tapi zaman dulu kotornya parah banget, seperti yang bisa lo lihat di film-film. Yang ketiga, bisa juga karena banyaknya mayat bergeletakan di jalanan akibat perang dan kelaparan. Jadi Eropa zaman dulu, zaman pertengahan kan memang lagi banyak-banyaknya perang. Dan karena banyak perang, otomatis rakyatnya juga kelaparan. Sehingga semakin banyak mayat bergeletakan di jalanan. Dan ini mengundang tikus-tikus datang. Intinya wabah tikus memang gawat banget di masa itu. Dan kalau lo perhatiin, wabah tikus di Eropa abad pertengahan ini udah menjadi bagian dari pop culture dan sering muncul di cerita hikayat, film, komik, atau lain-lainnya. Salah satu cerita tentang wabah tikus di Eropa yang sangat terkenal itu adalah The Pied Piper of Hamelin dari Jerman. Ada yang pernah dengar nggak? Jadi ceritanya di Lower Saxony, Jerman, itu ada desa yang kena masalah tikus yang lagi kita bahas sekarang. Lalu ada seorang pemain flute yang bajunya warna-warni, jadi pied di kalimat Pied Piper itu artinya warna-warni. Pemain flute ini datang ke desa tersebut dan menawarkan solusi atas masalah tikus yang terjadi, tapi dengan bayaran tertentu. Setelah deal, mulailah Pied Piper mainin flute dia dengan nada-nada ajaib dan semua tikus di desa itu ngikutin Pied Piper. Pied Piper terus berjalan keluar desa membawa tikus-tikus menjauh dan terus dibawa pergi sampai desa itu bersih, nggak ada lagi tikus. Setelah beres, dia tentunya minta bayaran dong ke penduduk. Tapi ternyata penduduk ingkar janji nih guys. Mereka menolak membayar Pied Piper dan apa yang terjadi? Pied Piper yang sakit hati kembali memainkan flute dengan nada yang berbeda. Tapi kali ini yang ikut bukan tikus, melainkan bocil-bocil milik penduduk desa. Dan anak-anak ini terus mengikuti Pied Piper keluar dari desa dan gak pernah lagi kembali. Ngenes juga ya gara-gara utang satu generasi hilang. Selain Pied Piper, ada juga video game yang ambil tema wabah tikus, yaitu The Plague Tale of Innocence. Kali ini mengambil latar belakang wabah tikus di Perancis. Pokoknya banyak lagi cerita-cerita yang lain yang latar belakangnya mengenai wabah tikus di masa itu yang memang banyak banget. Kita sekarang masuk ke pembahasan tikus kanibal. Konon ada sebuah desa yang terkena wabah tikus dan mereka udah putus asa karena gak ada lagi solusi yang bisa mereka temukan. Lalu muncul ide gila dari penduduk. Jadi mereka mengumpulkan 10 tikus dan dimasukkan ke sebuah ember besar. Oleh penduduk, tikus-tikus itu dibiarkan kelaparan selama berminggu-minggu. Apa yang terjadi kemudian ini mengerikan banget karena tikus-tikus itu berkelahi sampai ada tikus yang mati. Dan tikus yang hidup itu makanin tikus yang mati. Begitu seterusnya. Mereka saling bunuh, yang mati dimakan yang hidup sampai tersisa hanya satu tikus di ember tersebut. Bisa disimpulkan ini adalah tikus paling jagoan karena dia berhasil membunuh dan memakan 9 tikus lainnya. Lalu penduduk kembali mengumpulkan 10 tikus baru dan memasukkan ke ember yang lain. Dan begitu seterusnya sampai mereka punya puluhan ember. Hal yang sama terjadi, tikus di ember saling bunuh, mereka saling makan dan menyisakan satu tikus jagoan yang terkuat. Lalu apa yang terjadi? Penduduk melepaskan tikus-tikus jagoan itu kembali ke jalanan. Tapi kali ini mereka nggak lagi makan sampah, sisa makanan atau bangkai di jalanan. Kini mereka makan tikus. Jadi para penduduk berhasil mengubah sifat alami tikus menjadi tikus kanibal dan perlahan desa mereka bersih dari wabah tikus. Yang tersisa hanyalah beberapa tikus-tikus kanibal. Tadi gue sempat bilang kalau referensi tikus kanibal ini digunakan dalam film James Bond Skyfall. Sekarang gue mau kasih lihat cuplikan filmnya. Lo tonton dulu, setelah itu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tikus kanibal di sekitar kita.
Hello, James. Welcome. Do you like the island? My grandmother had an island. Nothing to boast of. We could walk around it in an hour, but still it was a paradise for us. One summer, we went for a visit and discovered the place had been infested with rats. They'd come on a fishing boat and gorged themselves on coconut. So how do you get rats off an island? My grandmother showed me. We buried an oil drum and hinged the lid. Then we wired coconut to the lid as bait, and the rats would come for the coconut, and boing, 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 they would fall into the drum. And after a month, we've trapped all the rats. But what did you do then? Throw the drum into the ocean? Burn it? No. You just leave it. And they begin to get hungry. And one by one, they start eating each other until there are only two left, the two survivors. And then what? Do you kill them? No. You take them and release them into the trees. But now they don't eat coconut anymore. Now they only eat rat. You have changed their nature. Tikus kanibal mungkin hanya teori atau cerita fiktif, tapi kemampuan sekelompok orang untuk mengubah perilaku manusia demi keuntungan mereka itu terjadi di sekitar kita. Kalau dalam cerita di atas, para penduduk kan mengubah perilaku tikus karena kondisi darurat. Berbeda dengan yang terjadi di sekitar kita, di mana manusia diubah perilakunya demi cuan sekelompok orang. Berikut beberapa sifat alami manusia yang diubah oleh korporasi demi keuntungan atau cuan mereka. Sebagian manusia, khususnya di kota-kota besar, ada yang udah kecanduan fast food atau makanan cepat saji. Makanan cepat saji memang menjanjikan kenyamanan dan kecepatan dan cocok untuk gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat dan gak mau ribet. Masalahnya, makanan cepat saji mengandung kandungan gula, garam, lemak, dan kandungan kimia lain dalam dosis tinggi. Ini bisa mengubah palet lidah manusia sehingga mereka sulit menerima rasa makanan sehat dan natural. The double quarter pounder with cheese meal. Large or supersize? I think I'm gonna have to go supersize. Masalah lain adalah perusahaan makanan cepat saji juga meningkatkan ukuran makanan-makanan mereka dengan strategi pricing yang menarik. Jadi tambah sedikit bisa upsize dan semua makanan minuman mereka bisa di-upsize ke ukuran yang lebih besar. Akibatnya masalah berat badan dan obesitas itu menjadi fenomena umum di kota-kota besar. Masalah ini berlanjut ke isu kesehatan jantung, penyakit kanker, dan banyak penyakit-penyakit baru timbul karena pola makanan yang tidak sehat. Perusahaan-perusahaan rokok juga salah satu perusahaan paling jahat yang masih beroperasi sampai hari ini. Mereka melobi pemerintah supaya masih diperbolehkan untuk menjual racun-racun mereka secara bebas, bahkan ke anak-anak. Cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I do believe that nicotine is not addictive. 14 April 1994 di Rayburn House Office Building, sebuah kantor kongres di Washington DC, Amerika Serikat, para senat memanggil petinggi dari 7 perusahaan rokok terbesar untuk bersaksi di bawah sumpah mengenai zat yang terkandung di dalam rokok. Dan secara terbuka mereka mengakui kalau di dalam rokok terkandung nikotin, sebuah zat yang secara sengaja dimasukkan supaya manusia kecanduan rokok. Ini bertolak belakang dengan pengakuan perusahaan rokok sebelumnya yang mengatakan rokok hanyalah daun tembakau dan pilihan untuk merokok atau tidak itu ada di tangan manusianya. Kenyataannya dengan memasukkan nikotin serta zat berbahaya lainnya, perusahaan rokok sengaja membuat manusia kecanduan rokok, bahkan memilih untuk tidak makan daripada tidak merokok.
Ini jelas bertentangan dengan sifat alami manusia. Perusahaan rokok juga berusaha memperbaiki citra mereka dengan memasukkan kata-kata light atau ringan dalam komunikasi produk mereka, supaya terkesan rokok mereka itu ringan atau nggak berbahaya. Selain itu, perusahaan-perusahaan rokok juga membuat yayasan, sekolah, akademi, pelatihan, dan semisalnya untuk membangun citra positif seolah-olah mereka ikut membangun masyarakat. Kalau kalian mau tahu lebih banyak contoh lain bagaimana sifat alami manusia diubah untuk keuntungan korporasi besar, gue udah nulis artikel mengenai topik ini yang linknya bisa kalian lihat di deskripsi. Sekian dulu video ini, kalau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komen, atau kalau kalian mau diskusi bisa follow di threads gue. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.